Bab 391 Ketentuan. Sampah. Tidak ada harta di dalam Asura Ghost Axe aku. Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Aku tahu, Wakil Ketua Gao tahu, dan bahkan Jie Yan tahu. Kita semua tahu bahwa di dalam elit armamen, tidak mungkin ada harta yang disembunyikan. Petik 2. Tapi orang-orang dari beberapa kekuatan lain tidak tahu. Mereka sudah disihir oleh Jie Yan dan mereka sangat percaya kata-katanya tanpa ragu. Petik 2. Jie Yan terlalu kejam. Dia ingin menggunakan 6 kekuatan besar untuk menghabisimu, dan jika World Spirit Guild-ku berani ikut campur, dia akan menggunakan 6 kekuatan besar untuk memusnahkan World Spirit Guild-ku. Petik 2. Klan Jie, seperti persekutuan roh dunia aku, juga memiliki hubungan dekat dengan dinasti Jiang. Jika klan Jie bergabung dengan 6 kekuatan besar untuk menyerang World Spirit Guild aku, dinasti Jiang benar-benar tidak akan peduli tentang hal itu. Gubo memiliki nada yang sangat emosional dan ekspresinya sibuk. Bisa dilihat bahwa dia juga geram, dan sekaligus ketakutan. Dan pada saat itu, alis Chu Feng sedikit berkerut dan setelah itu, sentuhan tatapan dingin melintas di matanya dan dia dengan dingin berkata, betapa jahatnya Jie Yan. Suatu hari, aku akan membuatnya membayar harganya. Petik 2. Booming. Dan tepat pada saat itu, pintu istana yang tertutup tiba-tiba terbuka dan ledakan kuat arus udara menyapu dan dengan mudah menghancurkan formasi roh yang diletakkan Gubo. Hati-hati. Melihat itu, Chu Feng dengan cepat meraih ke bahu Gubo lalu melompat kembali, dan baru kemudian dia menghindari arus udara. Jika tidak, meskipun Chu Feng akan baik-baik saja dengan kultivasinya, dengan kultivasi Gubo di sisi lain, ia pasti akan sangat terluka oleh arus udara yang keras. Wos 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 wos. Segera setelah itu, 7 sosok bergegas masuk dan berdiri di tengah-tengah istana. Ketujuh orang itu tidak lain adalah Wakil Kepala Klan Jie, Kepala Sekolah Yuangang, Kepala Sekolah Dewa Api, Kepala Sekte Putih Tersembunyi, Kepala Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Kepala Lembah Dewa Pedang, dan Kepala Villa Bergengsi. Setelah mereka masuk, pintu istana juga cepat ditutup, menutup semua pelarian Chu Feng. Seekor tikus kecil sudah berlari ke sini dengan cepat untuk memberi informasi. Mata Jie Yan menyipit dan dia dengan dingin menatap Gubo. Ya Tuhan, Gao Qizi dari World Spirit Guild benar-benar tidak berguna. Kami tahu bahwa ia akan mengungkapkan informasi, jadi kami seharusnya tidak mendiskusikan hal ini dengannya. Kepala Sekolah Yuangang menggertakkan giginya karena marah. Ah, untuk apa kamu begitu bergairah? Bukankah orangnya masih di sini? Kepala Sekolah Dewa Api memandangi tangan kanan Chu Feng dan iblis tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Chu Feng menempatkan Gubo di belakangnya dan dengan keras bertanya dengan tatapan seperti obor. Temanku Chu Feng, tidak perlu takut. Apapun yang dikatakan bocah ini kepada kamu, pada kenyataannya, kami tidak memiliki niat jahat. Petik 2. Hanya saja aku curiga bahwa Asura Ghost Axe-mu adalah tempat sisa-sisa Gunung Seribu Monster benar-benar berada. Dan bahwa pakar budidaya bela diri yang dalam yang tak terduga menyimpan semua harta karun yang ditinggalkannya di dalam Asura Ghost Axe. Jadi, kami ingin meminjam Asura Ghost Axe kamu untuk digunakan. Jie Yan tersenyum dan berkata, omong kosong. Bagaimana mungkin ada harta di dalam elit armamen? Saat ini,
Elite Armament telah mengakui aku sebagai master dan aku memahami segala sesuatu tentangnya seperti bagian belakang telapak tangan aku. Ini adalah Elite Armament biasa dan tidak ada harta di dalamnya. Chu Feng dengan dingin mendengus. Temanku Chu Feng, kata-katamu tidak bisa dihitung. Meskipun Asura Ghost Axe ini mengakui kamu sebagai tuannya, itu tidak berarti bahwa itu adalah milikmu. Bagaimanapun, itu adalah hasil dari apa yang kita semua dipertaruhkan bersama. Petik 2. Bisakah kamu mengatakan bahwa ia mengakui kamu sebagai tuannya, karena itu milik kamu? Namun kita tidak mendapatkan apa-apa, dan disibukkan dengan sia-sia, dan mengorbankan beberapa ahli ranah surga tanpa imbalan? Jie Yan dengan dingin menginterogasi. Ledakan. Tetapi tepat pada saat itu, pintu-pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka lagi. Segera setelah itu, beberapa tubuh terbang masuk. Itu adalah wakil ketua World Spirit Guild, Gao Qizi, dan juga semua ahli World Spirit Guild yang berada di dalam villa bergengsi. Bahkan Su Zongyu tiba. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ingin melakukan kejahatan terhadap seseorang dari World Spirit Guild aku di siang hari bolong? Gao Qizi juga bukan lampu yang menghemat minyak dan setelah masuk, ia berteriak dengan keras. Adapun yang lain dari World Spirit Guild di belakangnya seperti Su Zongyu, juga, tatapan mereka tidak baik dan mereka semua memiliki nada bermusuhan dan sikap menyerang. Wakil Kepala Gao, mungkinkah kamu ingin mengantongi harta karun dengan melindungi Chu Feng seperti ini? Betul. Bahkan Wakil Ketua Jie tahu bahwa ada harta di dalam Asura Ghost Axe. Bagaimana mungkin kamu, yang juga seorang spiritualis dunia jubah biru, tidak tahu? Petik 2. Menghormati kamu sebagai ahli senior sia-sia. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan begitu tercela dan tak tahu malu. Petik 2. Namun, sebelum Jie Yan bahkan mengatakan apa-apa, beberapa karakter di tingkat kepala sekolah mulai mendengus dengan dingin. Melihat penampilan mereka, mereka tampaknya ditipu oleh Jie Yan dan mereka juga bertekad untuk mendapatkan Asura Ghost Axe Chu Feng. Untuk harta di Asura Ghost Axe, mereka tidak peduli tentang membuat musuh dengan kekuatan sebesar ini seperti World Spirit Guild. Omong kosong, bagaimana bisa ada harta dalam Elite Armament? Apakah kamu bahkan memiliki akal sehat? Wajah Gao Qizi berubah menjadi biru karena marah dan ia dengan keras mengutuk. Dan melihat bahwa beberapa ahli puncak di depannya tanpa henti berdebat, mata Chu Feng sedikit menyipit dan dia melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Kemudian setelah itu, dia tiba-tiba berbicara. Sepertinya semua orang harus mengambil Asura Ghost Axe-ku. Aku, Chu Feng, bukan orang yang tidak masuk akal, dan aku juga tidak ingin menyulitkan kamu. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa ada harta karun dalam Asura Ghost Axe ini dan kamu ingin mengambilnya dan memikirkan metode untuk mendapatkan harta itu. Baik, aku, Chu Feng, akan memuaskan keinginanmu. Namun, kamu harus menyetujui persyaratan. Petik 2. Kondisi apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang di sana berubah dan mereka tidak bisa membantu tetapi menghentikan perselisihan mereka, melihat Chu Feng, dan bertanya dengan cermat. Meskipun mereka sudah sangat bertekad untuk mengambil Asura Ghost Axe Chu Feng, bagaimanapun, Chu Feng menyelamatkan mereka. Jadi, terlepas dari emosi atau alasan, mereka tidak bisa memaksa orang lain secara berlebihan. Selain itu, ketika dia memiliki World Spirit Guild sebagai tameng, mereka harus mengetahui batas mereka bahkan lebih. Sebenarnya, banyak orang di tempat kejadian tidak ingin menjadikan masalah ini terlalu besar.
Terlepas dari kenyataan bahwa harta itu sangat menarik mereka, jika mereka diperdagangkan untuk pertempuran besar, bahkan mereka akan sakit. Jika ada cara untuk benar-benar menyelesaikan masalah dengan damai, metode itu akan menjadi sesuatu yang diharapkan semua orang. Beri aku 1.000.000 manik-manik yang dalam dan aku akan memberikan Asura Ghost Axe ini kepadamu. Tidak peduli bagaimana kamu mempelajarinya, itu tidak akan ada hubungannya dengan aku dengan cara apapun. Kata Chu Feng. Apa? 1.000.000 manik-manik yang mendalam? Kamu hanya singa yang membuka mulutmu lebar-lebar. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah banyak orang langsung menghijau. Tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, 1.000.000 manik-manik mendalam sama sekali bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika ketujuh kekuatan mengumpulkan mereka secara kolektif, setiap kekuatan harus memberikan setidaknya lebih dari 100.000 manik-manik mendalam. Itu juga bukan jumlah yang kecil. Semua orang, bukankah kamu mengatakan bahwa dalam Asura Ghost Axe-ku, ada harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ahli bela diri? Harta karun itu benar-benar tidak hanya bernilai 1.000.000 manik-manik yang mendalam, bukan? Petik 2. Selama kamu memberikan 1.000.000 manik-manik yang mendalam kepadaku, Asura Ghost Axe ini akan menjadi milik kalian semua. Apapun harta yang kamu temukan di dalamnya, aku tidak ingin setengah dari harta itu, kata Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang mulai ragu. Memang, jika itu seperti bagaimana Jie Yan mengatakan itu, dan bahwa ada keterampilan bela diri yang kuat dan harta yang tak ada habisnya di dalam Asura Ghost Axe. 1.000.000 manik-manik mendalam benar-benar tidak banyak. Baik, aku setuju. Tiba-tiba, Jie Yan berbicara dan setuju. Namun, dengan cepat setelahnya, dia dengan dingin menambahkan, tapi untuk mendapatkan harta karun di Asura Ghost Axe, aku perlu memotong tautan dari itu kepadamu. Jadi, aku butuh tangan kananmu itu. Petik 2. Kamu berani? Tanda seru petik 2. Setelah mendengar persyaratan Jie Yan, tanpa menunggu Chu Feng berbicara, Gao Qizi, Su Zongyu, Gu Bo, dan yang lainnya dari World Spirit Guild sudah sangat marah. Memotong lengan jenius hanya memotong masa depannya. Namun, Chu Feng menertawakan persyaratan Jie Yan kemudian setelah itu, tatapannya menjadi tajam tidak normal dan ketika dia menatap Jie Yan, dia berkata, letakkan 1.000.000 manik-manik mendalam di depan aku maka lengan kanan ini akan menjadi milik kamu. Bab 392 menginginkan uang tapi bukan kehidupan. Haha, bagus, lugas. Semua orang, itu hanyalah 1.000.000 manik-manik yang mendalam. Dari 8 kekuatan kita, masing-masing kekuatan kita dapat mengeluarkan 125.000 manik-manik mendalam. Tidak ada keberatan bukan? Kata Jie Yan. Tidak ada keberatan. Kepala sekolah lainnya juga merespons. Hanya orang-orang dari World Spirit Guild yang tidak mengatakan apa-apa, dan mereka anehnya menatap Chu Feng, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak, hanya 7 kekuatan kamu. Tapi Chu Feng tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu? Kepala sekolah Yuangang dengan marah bertanya. Sebagai bagian dari World Spirit Guild, bagaimana aku, Chu Feng, bisa meminta sesuatu dari kekuatan aku sendiri? Selain itu, World Spirit Guild tidak akan menginginkan lengan kananku, dan juga, aku percaya mereka juga tidak menginginkan harta karun di Asura Ghost Axe-ku. Petik 2. Jadi, perdagangan ini adalah atas nama diriku sendiri, Chu Feng, dan 7 kekuatanmu. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata, kamu. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah semua orang di sana berubah. Meskipun di permukaan,
Kata-kata Chu Feng benar-benar masuk akal. Pada kenyataannya, dia sengaja ingin mereka memberi lebih banyak. Semuanya, itu hanya memberikan beberapa manik-manik mendalam. Apakah kita tidak mampu membelinya? Petik 2. Lalu, kita masing-masing akan mengeluarkan 150.000 manik-manik mendalam. Adapun tambahan 50.000, anggap itu sebagai kompensasi tambahan. Petik 2. Lagi pula, kamu seorang jenius kultivasi bela diri, dan jika kamu kehilangan satu tangan, akan sulit untuk menghindari beberapa efek masa depan dalam kultivasi bela diri. Jie Yan tersenyum gelap dan dingin, dan ada sedikit tiruan. Itu betul. Ini hanyalah mengeluarkan beberapa manik-manik mendalam. Apakah mungkin kami tidak mampu membelinya? Chu Feng, 1.050.000 manik-manik mendalam seharusnya sudah cukup bagimu untuk menjalani sisa hidupmu dengan santai dan tak terkendalikan? Hahaha. Pada saat yang sama, beberapa kepala lainnya tertawa keras dan dalam nada mereka, ada beberapa sombong dan juga ejekan. Mereka secara tersembunyi mengejek Chu Feng, bahwa dia menginginkan uang tetapi bukan kehidupan. Dan menghadapi ejekan mereka, Chu Feng hanya tersenyum ringan, sedikit mengepalkan tangan kanannya, dan Asura Ghost Axe muncul di tangannya. Dia memandang kerumunan dan berkata, tidak perlu bagimu untuk khawatir apakah 1.050.000 manik-manik mendalam akan cukup bagiku untuk menyelesaikan sisa hidupku atau tidak. Jadi, ambil 1.050.000 manik-manik mendalam maka Asura Ghost Axe ini akan menjadi milikmu. Ini. Jie Yan dan yang lainnya terperangkap dalam kesulitan oleh Chu Feng. Siapa yang akan begitu bebas membawa ratusan ribu manik-manik mendalam di tubuh mereka tanpa alasan? Bahkan jika orang-orang dari semua kekuatan mengumpulkan semua harta benda mereka bersama-sama, mereka bisa, paling banyak, hanya mengumpulkan 100 atau 200 ribu manik-manik mendalam. Villa Hetkin, lihat. Jadi, dalam situasi itu, orang-orang melemparkan pandangan memohon kepada kepala villa bergengsi, Qin Lei. Ho, semua orang, ada juga jumlah manik-manik mendalam di villa bergengsi aku yang terbatas dan benar-benar tidak cukup untuk menutupi semua orang. Melihat itu, Qin Lei dengan cepat meminta maaf tersenyum. Meskipun dia bisa mengumpulkan jutaan manik-manik mendalam jika dia mengumpulkan semuanya di villa bergengsi dan bersedia untuk menjual apapun, dia tidak akan sebodoh itu untuk meminjamkannya kepada orang-orang itu. Lagi pula, 1.000.000 manik-manik yang mendalam bukanlah jumlah yang kecil dan itu pasti akan menyebabkan fondasi villa bergengsi menjadi sangat rusak. Apa? Tidak bisa mengeluarkannya? Jadi kepala sekolah tidak sekaya yang aku bayangkan ya? Melihat beberapa orang di depannya berada dalam situasi yang sulit, Chu Feng tersenyum mengejek. Omong kosong. Siapa yang akan membawa begitu banyak manik-manik mendalam di tubuh mereka tanpa alasan? Kepala sekolah Yuangang dengan tajam memelototi Chu Feng. Maka itu masalahmu. Aku memberi kamu 10 hari. Kamu harus meletakkan 1.000.000 manik-manik mendalam di depan aku atau jangan salahkan aku ketika aku kembali. Chu Feng dengan dingin mendengus dan sikapnya sangat mendominasi dan menjengkelkan. Apa? 10 hari? Bukankah itu terlalu pendek? Itu masalahmu, bukan urusanku. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, beberapa karakter kepala sekolah tidak mudah marah. Di sisi lain, Jie Yan sangat tenang dari awal hingga akhir. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, Chu Feng, lalu dalam 10 hari, kami akan melihatmu di sini. Ingat, jangan main trik apapun atau tidak ada yang akan bisa melindungi kamu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu,
Jie Yan melirik kerumunan dan mereka bersiap untuk pergi begitu saja. Kepala Villa Qinlei, jadi ini adalah rasa terima kasih yang kamu berikan kepada aku karena menyelamatkan hidup kamu. Aku, Chu Feng, benar-benar mendapatkan pengalaman hari ini. Namun, ketika mereka bersiap untuk berbalik, Chu Feng tiba-tiba berbicara dan niat membunuh dipenuhi dalam tatapannya yang sedikit menyipit. Dan setelah mendengar kata-kata itu, wajah Qinlei berubah. Ada sedikit rasa malu, tetapi ada juga sedikit kemarahan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih tidak mengatakan apa-apa dan dia cepat-cepat pergi. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu benar-benar akan memberikan Asura Ghost Axe ini kepada mereka? Setelah 7 kekuatan besar pergi, Gubo bertanya dengan wajah yang dipenuhi dengan kebingungan. Kapak hantu Asura tidak banyak. Lagi pula, itu hanyalah elit armamen dan selama seseorang ditakdirkan, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan hal seperti ini di masa depan. Petik 2. Di sisi lain, Brother Chu Feng, kamu benar-benar bersedia menukar lengan kamu dengan sejuta manik-manik yang mendalam. Ini terlalu terburu-buru. Su Zongyu menggelengkan kepalanya. Klan Jie selalu tidak senang denganmu. Terutama setelah mengetahui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka, mereka bahkan ingin menyingkirkan kamu. Bahkan tanpa masalah hari ini, mereka masih akan memikirkan cara untuk merawatmu. Petik 2. Hanya saja, Chu Feng, kamu adalah anggota persekutuan roh dunia aku namun kita hanya bisa menonton ketika lengan dipotong. Sungguh, wajah Wakil Ketua Gao dipenuhi rasa malu. Wakil Ketua, tolong jangan bicara seperti itu. Aku, Chu Feng, akan selalu mengukir kebaikan yang ditunjukkan oleh World Spirit Guild dalam hatiku. Adegan hari ini dibuat oleh aku sejak awal. Dan aku benar-benar tidak ingin menyeret seluruh guild ke bawah karena dendam pribadi aku sendiri dan menyebabkan orang yang tidak bersalah mati karena aku, kata Chu Feng. Wakil Kepala Gao pertama kali menghela nafas tanpa daya. Lalu setelah itu, dengan tulus bertanya, Chu Feng, aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Melihat itu, Chu Feng pertama-tama melihat sekeliling, dan hanya setelah melihat bahwa tidak ada kelainan dia mendekat ke telinga Wakil Kepala Gao dan berkata, aku membutuhkan obat terlarang tunggal yang dapat meningkatkan kultivasi aku. Semakin tinggi kualitas semakin baik, dan tidak perlu peduli dengan efek negatifnya. Petik 2. Aku juga membutuhkan setidaknya 10 jimat serang yang bisa menghancurkan formasi roh berwarna biru. Wakil Ketua, aku ingin tahu apakah kamu dapat membantu aku mendapatkan itu? Petik 2. Chu Feng, kamu. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Wakil Ketua Gao langsung berubah dan matanya yang sudah tua melebar, seolah dia memikirkan sesuatu. Dan ketika dia melihat kembali pada Chu Feng dan melihat ada senyum di wajahnya, sepertinya hatinya sudah teguh dan dia hanya menunggu balasan Wakil Ketua Gao. Mungkin ini adalah metode tanpa metode. Hanya setelah itu, aku khawatir hari-hari kamu akan benar-benar sulit dilewati. Petik 2. Wajah Wakil Kepala Gao dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kemudian setelah itu, dia menambahkan, tapi jangan khawatir, dalam 10 hari, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Wakil Ketua Gao dan yang lainnya dari World Spirit Guild mengobrol cukup lama dengan Chu Feng dan mereka bahkan makan perjamuan kaya bersamanya. Dan mereka hanya pergi ketika hari gelap. Namun, untuk keselamatan Chu Feng, Su Zongyu dan Gubo tetap tinggal untuk menemani Chu Feng,
kalau ada seseorang yang ingin secara diam-diam menyerang Chu Feng dalam 10 hari. Tentu saja, Jie Yan dan yang lainnya tidak percaya pada Chu Feng sehingga mereka memiliki orang-orang yang secara ketat mengamati Chu Feng. Jika dia membuat tanda-tanda melarikan diri, mereka akan langsung menyerang Chu Feng dan bahkan menghabisi nyawanya. Bab 393 Orang Muda Gila. Setelah mengatur kondisi dengan Chu Feng, Jie Yan dan yang lainnya mulai mengirim berita ke kekuatan mereka sendiri dengan metode khusus. Dengan kecepatan tercepat, mereka mengirim orang untuk mendapatkan manik-manik mendalam kembali ke villa bergengsi. Untuk jaga-jaga, mereka bahkan menggunakan beberapa rencana cadangan untuk menjamin bahwa mereka dapat mengumpulkan 1.050.000 manik-manik mendalam untuk Chu Feng dalam waktu 10 hari. Dan karena Jie Yan dan yang lainnya sangat sibuk, Chu Feng berada dalam posisi yang cukup santai. Jika dia tidak minum anggur dan membicarakan hal-hal yang menyenangkan dengan Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya di generasi yang sama dari World Spirit Guild, dia akan bermain catur dan mengobrol. Bahkan ada beberapa murid wanita dari villa bergengsi, yang memang tahu apa situasinya, minum anggur dengan riang bersama mereka dan bermain begitu bebas. Mereka benar-benar nyaman dan tenang. Itu menyebabkan orang-orang yang secara tersembunyi menonton Chu Feng, dan berada dalam kondisi kasar seperti makan di angin dan tidur di luar, untuk mengutuk Chu Feng tanpa henti. Namun, mereka hanya bisa mengutuk sedikit di hati mereka. Setelah beberapa hari seperti itu berlalu, saat terpenting dari perkumpulan pernikahan akhirnya tiba. Semua orang yang berpartisipasi dalam temu pernikahan sejak awal berkumpul sekali lagi di puncak-puncak gunung. Juga, bahkan karakter seperti kepala sekolah, yang selalu tersembunyi dalam kegelapan, menunjukkan diri mereka dengan megah pada saat itu. Dan itu menyebabkan orang-orang mendesah kagum dan bersorak. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran bahkan benar-benar berpikir bahwa villa bergengsi telah menghadapi dan mengundang semua karakter dari banyak kekuatan penguasa di sini untuk mendukung adegan tersebut. Dan menurut aturan yang ditetapkan untuk temu pernikahan sebelumnya, wanita cantik yang bergabung dengan temu pernikahan mulai menyatakan orang yang mereka cintai di depan orang banyak. Selama orang itu setuju, pernikahan itu akan berhasil. Harus dikatakan bahwa Chu Feng benar-benar memiliki afinitas yang cukup baik untuk wanita, dan dia benar-benar menjadi, selain Jie Qingming dan Su Zongyu, orang yang paling populer di sana. Dalam 100 perempuan, ada 7 perempuan yang menyatakan cinta mereka terhadap Chu Feng dan mengatakan bahwa mereka bersedia menikahi Chu Feng dan berharap dia bisa membawa mereka pergi. Dalam situasi seperti itu menyebabkan Chu Feng merasa heran, dan itu menyebabkan para pengamat merasa kagum. Itu juga menyebabkan Tang Yixiu, Bai Yunfei, Song Qingfeng, Liu Xiaoyao, dan yang lainnya dengan kehidupan luar biasa menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa di bagian membandingkan pesona, mereka akan kalah dari Chu Feng, anak nakal yang mereka pandang rendah. Namun, hal yang paling banyak dipikirkan orang adalah ekspresi cinta 7 wanita cantik. Chu Feng sebenarnya telah menolak mereka semua dan tidak setuju untuk bersama dengan salah satu dari mereka. Hasil itu menyebabkan banyak orang di tempat kejadian berteriak kaget dan itu menyebabkan kegemparan. Tetapi dibandingkan dengan Chu Feng, ada seseorang yang bahkan lebih konyol. Dan itu adalah kecantikan kecil yang menerima perhatian paling banyak dalam pertemuan pernikahan ini, Ziling. Ziling yang dipandang sebagai orang suci oleh banyak orang, Ziling yang tak terhitung banyaknya orang berharap untuk benar-benar tidak muncul,
dan dengan alasan berkultivasi di pengasingan. Dia menolak untuk muncul di temu pernikahan. Selain itu, dia juga meminta seseorang untuk mengumumkan berita. Itu karena dia sudah memiliki seorang pria yang dia sukai. Namun, untuk siapa lelaki itu, dia ingin memberitahu semua orang secara pribadi setelah dia keluar. Menghadapi situasi itu, bahkan villa bergengsi menyatakan ketidakberdayaan. Lagi pula, status Ziling adalah istimewa dan sangat sulit bagi mereka untuk meminta atau memesannya. Tetapi untuk menyampaikan permintaan maaf, villa bergengsi cukup tulus dan mereka mendesak semua orang yang berpartisipasi dalam pernikahan temu untuk tinggal selama beberapa hari lagi dan hanya pergi setelah Ziling keluar dan mengumumkan yang dia cintai. Harus dikatakan bahwa popularitas Ziling cukup makmur. Hampir 90% dari pria memilih untuk tetap tinggal karena mereka ingin secara pribadi mendengar orang yang dicintai Ziling dan mereka juga ingin mendapatkan pandangan ekstra pada kecantikan kecil yang luar biasa. Tentu saja, ada juga banyak orang yang membuat mimpi yang super, tak tertandingi, besar, indah dan berharap bahwa mereka sendiri adalah orang yang dicintai Ziling dan bahwa Ziling akan menjadi istri mereka. Beberapa hari lagi setelah itu, hanya ada 1 hari hingga hari yang disepakati ditetapkan saat itu. Dari rumor, persiapan Jie Yan dan yang lainnya sudah hampir selesai dan 1.050.000 manik-manik mendalam pada dasarnya dikumpulkan dengan cukup. Dan juga pada hari itu, Wakil Ketua World Spirit Guild, Gao Qizi, yang menyetujui beberapa permintaan Chu Feng datang ke kediaman Chu Feng. Temanku Chu Feng, ini adalah hal-hal yang kamu butuhkan. Mereka secara pribadi dibuat untuk kamu di hari-hari ini ketika aku berkultivasi dalam pengasingan. Gao Qizi memberikan karung kosmos kepada Chu Feng. Setelah Chu Feng memeriksanya, ia menemukan bahwa di dalam kosmos sak, ada 2 pelet obat dan juga 23 jimat penyerang khusus. Obat terlarang sangat sombong dan itu adalah obat terlarang yang paling menakutkan yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Jika Chu Feng mengambil obat terlarang itu, budidayanya dapat terus melonjak 4 tingkat ke atas dan dia akan melangkah ke tingkat 7 dari dunia mendalam. Dengan itu, selain petir dalam darahnya, kultivasi Chu Feng akan dapat mencapai tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Bahkan dia tahu betapa mengerikannya dia jika dia berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam sambil meraih persenjataan elit. Dan selain forbidden medicine yang sangat sombong, ada juga obat penyembuhan karena ketika efek rebound dari obat terlarang datang melonjak. Obat penyembuhan akan lebih atau kurang memiliki beberapa efek meredakan rasa sakit rebound. Adapun jimat menyerang 23, mereka bahkan lebih mengesankan. Kekuatan yang terkandung di dalam mereka sangat mengerikan. Tidak hanya mereka dapat dengan mudah menghancurkan formasi roh berwarna biru, jika seorang ahli alam surga akan dipukul langsung oleh jimat menyerang. Kemungkinan mereka akan memiliki lebih banyak nasib buruk daripada yang baik, dan mereka bahkan bisa menghilang sepenuhnya. Bahkan spiritualis dunia jubah biru yang normal tidak bisa menciptakan jimat serang seperti itu. Hanya para ahli puncak dengan pengalaman yang sangat berlimpah, kekuatan yang sangat mendalam, dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan formasi roh yang sangat cerdik yang dapat menciptakannya. Wakil Ketua Gao, maaf atas masalahnya. Aku, Chu Feng, telah mengukir kebaikan ini di hati aku dan di masa depan. Aku pasti akan membalas kamu. Petik 2. Chu Feng memandang wakil kepala Gao secara terperinci dan dia menemukan bahwa lelaki tua itu, dalam beberapa hari yang singkat,
sebenarnya sudah agak tua. Kedua matanya tenggelam ke dalam dan mereka tak bernyawa. Wajahnya juga pucat pasi tanpa darah, dan seolah-olah dia menderita penyakit yang berat. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu alasan mengapa Wakil Ketua Gao menjadi sangat kuyuh. Tidak diragukan lagi, itu karena dia kehabisan banyak semangat dan bahkan menghabiskan hidupnya untuk membuat hal-hal itu untuk Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa dia membayar harga yang sangat besar. Temanku Chu Feng, tolong jangan katakan itu. Aku adalah wakil ketua World Spirit Guild, namun aku tidak bisa melindungi kamu. Aku merasa malu di hati aku. Wakil ketua Gao mendesah tak berdaya dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Wakil ketua, Persekutuan Roh Dunia benar-benar kekuatan-kekuatan yang sangat baik. Meskipun aku hanya berada di World Spirit Guild untuk waktu yang sangat singkat, banyak orang dari World Spirit Guild telah memberi aku perasaan yang sangat dekat. Petik 2. Kamu, misalnya. Kamu pada awalnya tidak ada hubungannya. Tetapi kamu telah melakukan begitu banyak untuk aku hanya karena aku adalah anggota World Spirit Guild. Aku, Chu Feng, benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihku dari hatiku. Jadi, tolong jangan merasa malu. Petik 2. Karena, orang yang seharusnya merasa malu adalah aku, Chu Feng. Aku tahu orang seperti apa aku yang paling banyak. Aku adalah orang yang tidak memikirkan konsekuensi ketika melakukan sesuatu, sangat gegabah, dan suka mendapat masalah. Tidak ada yang bisa membersihkan setelah aku karena dia tidak akan pernah selesai. Petik 2. Namun, karena aku, Chu Feng, memiliki kemampuan untuk mendapat masalah, aku juga memiliki kemampuan untuk keluar dari masalah. Aku juga bisa hidup dengan cukup baik dengan mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Jadi, jangan khawatir. Besok, aku pasti akan dengan aman meninggalkan tempat ini. Mereka tidak bisa menahan aku di sini dan mereka akan membayar harga untuk keserakahan mereka. Chu Feng bersumpah dengan tulus, dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia dipenuhi dengan keyakinan. Dan melihat Chu Feng yang bertindak seperti itu, Wakil Ketua Gao dengan santai tersenyum dan berkata, "Aku harus mengatakan bahwa kamu adalah orang muda paling gila yang belum pernah aku lihat. Tetapi pada saat yang sama, kamu juga adalah pemuda yang aku kagumi yang paling." Bab 394 Perkasa Asura Ghost Axe. Rencana Chu Feng sangat sederhana. Ketika dia menemukan bahwa Jie Yan dan yang lainnya sudah ditentukan, dan berapapun harganya, harus mengambil Asura Ghost Axe-nya. Chu Feng memutuskan untuk membuat rencana yang bertentangan dengan rencana mereka. Dia berbohong tentang melakukan perdagangan dengan Jie Yan dan yang lainnya. Pada kenyataannya, dia tidak pernah bermaksud melakukan perdagangan. Dia ingin menggunakan keinginan mereka menginginkan elit armamennya untuk mengelabui jutaan manik-manik mendalam dari mereka dan menggunakannya untuk meningkatkan budidaya sendiri. Setelah mendapatkan manik-manik mendalam, belum lagi memotong lengannya sendiri, dia bahkan tidak akan meninggalkan elit armamen. Dia tanpa ragu akan pergi. Obat terlarang dan jimat serang yang ia inginkan dari Wakil Ketua Gao disiapkan persis untuk itu. Meskipun persiapannya cukup memadai, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada risiko besar dalam rencananya. Bisa dikatakan situasi di mana ia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Jika dia gagal, apa yang akan dihadapi Chu Feng adalah kematian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada pagi itu, Chu Feng bangun pagi-pagi dan dia memasukkan obat terlarang yang mengerikan ke dalam mulutnya.
Dia duduk di dalam aula istana dan diam-diam menunggu kedatangan Jie Yan dan yang lainnya. Wakil Ketua World Spirit Guild Gao, Su Zhongyu, Gubo, dan yang lainnya sudah tiba pada waktu awal di aula, yang diputuskan untuk menjadi lokasi perdagangan saat itu. Dan berdiri di belakang Chu Feng. Ledakan. Akhirnya, pintu tertutup ke istana tiba-tiba terbuka dan 7 mayat dengan cepat terbang masuk. Mereka tidak lain adalah Jie Yan, Qin Lei, dan yang lainnya. Bang. Setelah masuk, Jie Yan tidak membuang waktu dengan kata-kata dan dia langsung melemparkan 7 karung kosmos di depan Chu Feng, lalu berkata, 1 juta manik-manik mendalam, tidak kurang. Bahkan ada 50.000 hadiah ekstra untuk kamu secara gratis. Petik 2. Hati-hati memeriksanya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan, serahkan Asura Ghost Axe kamu dan potong tangan kanan kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, Jie Yan tidak bergerak, tetapi Qin Lei dan yang lainnya di belakangnya pergi ke formasi melingkar dan dari segala arah, mengelilingi Chu Feng. Dapat dilihat bahwa mereka juga takut bahwa Chu Feng akan mengambil uang tetapi tidak melakukan perbuatan dengan berbalik dan melarikan diri. Setelah semua, di dalam istana bawah tanah di Tosat Monster Mountain hari itu, mereka juga melihat keterampilan bela diri Chu Feng ditampilkan. Mereka tidak punya pilihan selain bersiap melawan kecepatan itu. Dan Chu Feng tidak menahan diri. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, dia mengisap 7 kosmos saks ke telapak tangannya. Segera setelah itu, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa dan dia menemukan bahwa memang ada 1.050.000 manik-manik mendalam. Tidak salah, dan itu asli. Pada saat itu, hati Chu Feng dalam ekstasi. 1.050.000 manik-manik mendalam, benar-benar jumlah yang sangat besar, dan memungkinkan kultivasinya meningkat pesat. Setelah meletakkan manik-manik mendalam, Chu Feng perlahan berdiri dan melepaskan Asura Ghost Axe dari telapak tangannya. Dia mengalihkan pandangannya ke 7 orang dan berkata, "Semua orang, tentu saja aku menepati janjiku. Tetapi kepada siapa aku harus membawa Asura Ghost Axe ini?" Teguk. Setelah melihat Asura Ghost Axe di tangan Chu Feng, tatapan 7 orang semua menyala dan beberapa orang bahkan tidak bisa menahan napas karena elit armamen bukan elit armamen yang normal. Itu adalah elit armamen yang bisa mengenali tuannya, dan siapapun pasti ingin memiliki elit armamen yang bisa melakukan itu. Aku harus membawa elit armamen ini kembali ke klanku dan membiarkan kepalaku secara pribadi meletakkan formasi. Dia akan mempelajari ini untuk membukanya. Tepat pada saat itu, Jie Yan berbicara dengan penuh. Kerumunan tidak keberatan dengan kata-kata Jie Yan. Bisa dilihat bahwa sebelumnya, mereka sudah membahas siapa Asura Ghost Axe akan diberikan untuk penanganan. Tidak apa-apa, Tetua Jie Yan, tangkap. Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan Asura Ghost Axe. Tapi sudut di mana Chu Feng melemparkannya sangat aneh. Itu adalah lemparan tinggi yang khas. Pada saat itu, tatapan semua orang tidak bisa tidak tertarik oleh Asura Ghost Axe dan juga pada saat itu, Chu Feng sudah menelan obat terlarang di mulutnya dan itu dengan cepat disempurnakan. Secara kebetulan, pencahayaan dalam darah Chu Feng juga dengan cepat melonjak dan ketika pola kilat muncul di mata Chu Feng, auranya juga terlihat naik dengan cepat. Level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9. Itu persis sama dengan prediksi Chu Feng, dan budidaya Chu Feng naik ke tingkat ke-9. Pada saat itu,
Chu Feng jelas bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan di tubuhnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga hampir melampaui kisaran apa yang bisa ditahan tubuh fisiknya, dan seolah-olah itu akan meledak keluar dari tubuhnya. Bang! Tiba-tiba, Chu Feng melompat dan menjadi deretan cahaya saat dia terbang. Dia tidak melarikan diri ke pintu istana. Dia langsung naik ke istana dan terbang. Sial, dia ingin melarikan diri. Pada saat itu juga, tatapan semua orang berada di Asura Ghost Axe dan tidak ada orang yang memperhatikan Chu Feng. Ketika mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang mati, Chu Feng sudah terbang jauh dan dengan kecepatan seperti kilat, dia meniup langit-langit istana dan terbang ke atas. Ambil Asura Ghost Axe terlebih dahulu. Melihat itu, wajah Jie Yan berubah dan dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Gelombang kekuatan isap tanpa batas muncul dan dia menggenggam Chu Feng Asura Ghost Axe ke tangannya. Hampir seketika ketika Asura Ghost Axe memasuki tangannya, Jie Yan selesai meletakkan formasi roh dan menutupi Asura Ghost Axe di dalamnya. Dia ingin memotong kendali Chu Feng atas Asura Ghost Axe. Namun, tepat saat formasi roh selesai menyelimutinya, Asura Ghost Axe di tangannya menjadi seutas cahaya dan menghilang. Haha, orang tua idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memutuskan hubungan antara aku dan Asura Ghost Axe aku? Kapak ini sudah satu dengan aku. Ia dilahirkan seperti yang aku inginkan, dan dihancurkan seperti yang aku inginkan. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya. Petik 2. Tepat pada saat itu, tawa gila Chu Feng yang tak terkendali yang dipenuhi dengan ejekan terdengar dari langit di atas. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, orang-orang menemukan bahwa Chu Feng sudah menusuk istana dan membuat lubang besar. Saat ini, ia terbang ke udara dan tangannya masih digenggam pada Asura Ghost Axe. Bunuh dia dan jangan biarkan dia hidup. Pada saat itu, Jie Yan sangat marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia yang sudah membuat persiapan yang baik sebelumnya masih akan dipermainkan oleh Chu Feng. Penipu kecil ini berani membodohi kita seperti ini. Hari ini, dia membawa bencana pada dirinya sendiri dan dia tidak bisa menghindarinya. Jadi, kita tidak bisa disalahkan karena mengabaikan bantuan menyelamatkan nyawa hari itu untuk mengambil nyawanya. Petik 2. Pada saat yang sama, 6 kepala lainnya mengertakkan gigi karena marah karena Chu Feng. Kulit mereka sangat berubah dan satu demi satu, mereka terbang dan mengejar Chu Feng. Namun, mengapa Chu Feng hanya berdiri di mana dia menunggu mereka? Meskipun Chu Feng saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan bisa bertarung melawan orang-orang di alam surga. Ketika menghadapi 7 ahli di tingkat 5 dari alam surga dan juga spiritualis dunia jubah biru jubah yang berpengalaman, dia tidak berani ceroboh. Jadi, tujuannya sangat jelas. Itu untuk melarikan diri. Namun, sebelum Chu Feng terbang terlalu jauh, udara di depannya mulai bergoyang dan berubah. Formasi roh berwarna biru yang tak terbatas muncul dan menyegel langit di lokasi itu dan memblokir jalan Chu Feng. Itu adalah formasi roh dan itu jelas diletakkan oleh seseorang sebelumnya. Selama orang melihat bahwa Chu Feng melanggar perjanjian, seseorang akan membuka formasi roh dan tujuannya adalah untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. Chu Feng, di mana kamu akan melarikan diri sekarang? Memang, tepat saat formasi roh terbuka, 2 tubuh terbang dari bawah. Mereka adalah 2 tetua dari klan Jie, dan keduanya memiliki budidaya tingkat 1 dari ranah surga. Waktu yang tepat.
Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kalian berdua untuk menguji kekuatan Asura Ghost Axe aku. Namun, mengapa Chu Feng saat ini takut pada mereka? Dia tiba-tiba melambaikan Asura Ghost Axe di tangannya dan bilah cahaya berbentuk bulan sabit meledak dengan eksplosif. Bilah cahaya itu panjangnya sekitar selusin meter dan warnanya hitam, namun memancarkan kilau samar. Ketika itu melonjak maju, itu membawa lolongan seperti serigala dan hantu dan bahkan retakan muncul di ruang di mana ia berlalu. Sampah. Pada saat itu, wajah kedua tetua dari klan Jie sangat berubah dan mereka bersembunyi terkutuk karena dalam bilah cahaya berbentuk bulan sabit berwarna hitam, mereka merasakan aura kematian. Tetapi waktunya sudah terlambat dan bilah cahaya terbang melalui mereka, dan dengan sebuah puff, dua ahli di tingkat 1 dari alam surga dicincang menjadi 2 dan bahkan kesadaran mereka dihancurkan. Kehidupan mereka benar-benar hilang. Bab 395 memecah formasi. Haha, kekuatan kapak ini memang kuat. Dengan itu di tangan aku dan dengan kultivasi aku saat ini, orang-orang di bawah tingkat ketiga dari alam surga semua tidak akan dapat mengalahkan aku. Pada saat itu juga, Chu Feng berdiri lurus di cakrawala dan dia sangat gembira. Potongan tadi adalah dia hanya mencoba kerusakannya dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh kedua orang itu pasti akan hancur dan tulang mereka hancur. Mungkin bahkan sebelum bilah cahaya mencapai mereka, mereka akan dihancurkan menjadi 2 tumpukan pasta daging. Biarkan aku melihat apakah kamu dapat memisahkan formasi roh ini. Bersenang-senang berarti gembira, jadi Chu Feng saat ini tidak berani lamban dengan cara apapun. Dia terbang ke depan, dan melambaikan kapak di tangannya lagi. Kali ini, bilah cahaya berwarna hitam bahkan beberapa meter lebih lebar dari sebelumnya dan kekuatannya juga beberapa kali lebih kuat. Ruang itu bergoyang dan berputar, dan bahkan udara terpotong menjadi 2. Energi spiritual, kekuatan asal, dan kekuatan yang mendalam di udara tidak dapat menahan keagungan dan mereka bubar. Booming. Akhirnya, bilah cahaya berwarna hitam bertabrakan dengan formasi roh berwarna biru dan energi mengamuk langsung menjadi pusaran mengamuk dari riak dan menyapu udara. Lihat, apa yang terjadi? Adegan yang tiba-tiba menyebabkan orang tercengang. Di dalam villa bergengsi, banyak orang yang tidak tahu kebenaran tertarik oleh suara memekakkan telinga dan mereka mengangkat tangan untuk melihat ke arah cakrawala. Itu sepertinya Chu Feng. Apa yang dia lakukan? Apa yang ada di tangannya? Meskipun jaraknya sangat jauh, beberapa orang yang bermata tajam segera mengenali Chu Feng. Tetapi dibandingkan dengan Chu Feng sendiri, Asura Ghost Axe di tangannya jelas lebih menarik perhatian. Meskipun, pada saat itu juga, mereka tidak dapat merasakan kekuatan Asura Ghost Axe. Penampilan Asura Ghost Axe yang sombong tidak bisa membantu tetapi menarik perhatian mereka selama mereka melihat kejauhan. Mereka bahkan akan terkejut, dan merasa bahwa itu bukan persenjataan elit sederhana. Jie Yan memang sangat mengesankan. Formasi roh yang dia letakkan masih bukanlah sesuatu yang bisa aku hancurkan dengan kekuatanku sendiri. Petik 2. Meskipun riak-riak masih menyebar, dengan kekuatan roh Chu Feng yang tajam, dia masih mendeteksi bahwa kapaknya tidak dapat menghancurkan formasi roh. Yang berarti bahwa metode Jie Yan memang sangat kuat. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa jika formasi roh diletakkan oleh Ziling, kapaknya benar-benar dapat dengan mudah memecahnya. Namun saat ini,
Chu Feng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi roh yang diletakkan Jie Yan. Itu menunjukkan masalah. Meskipun mereka berdua spiritualis dunia jubah biru, masih ada yang kuat dan lemah dalam hal kekuatan formasi roh. Yang kuat dan lemah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kekuatan kultivasi bela diri dari spiritualis dunia. Chu Feng, aku sudah meletakkan jaring yang tak terhindarkan di sini. Kamu tidak lagi memiliki jalan untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, suara seperti guntur terdengar di belakang Chu Feng. Jie Yan dan yang lainnya telah menyusul. Jaring yang tak terhindarkan, hari ini, aku akan menerobos jaring kamu yang tak terhindarkan. Chu Feng dengan dingin mendengus, lalu dengan ringan meluncur melewati kosmos saknya dengan tangan kiri dan talisman serang muncul di tangannya. Pergi. Dia dengan ringan menjentikkan jarinya dan talisman serang meledak dengan eksplosif. Segera setelah itu, dengan ledakan, formasi roh berwarna biru meledak terbuka dan sebuah lubang besar muncul. Melihat itu, Chu Feng tertawa keras, lalu mendesak naga biru di bawahnya untuk terbang melewati dan pergi melalui lubang di formasi roh. Ya Tuhan, orang tua sialan itu di World Spirit Guild. Dia memang secara tersembunyi membantu bocah ini. Pada saat itu, dengan sekilas pandang, Jie Yan dapat melihat bahwa jimat serang yang digunakan Chu Feng adalah sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh orang biasa. Jimat serang seperti itu, di seluruh benua 9 provinsi saat ini, mungkin hanya orang-orang dari 3 kekuatan yang bisa menciptakannya. Itu akan menjadi dinasti Jiang, klan Jie, dan juga World Spirit Guild. Dua yang pertama secara alami tidak akan membantu Chu Feng, jadi tanpa berpikir, Jie Yan tahu siapa yang membantu Chu Feng. Tidak diragukan lagi, itu adalah musuh bebuyutannya, Gao Qizi. Tapi aku ingin melihat berapa banyak jimat serang yang kamu miliki. Buka semua formasi roh. Biarkan aku melihat berapa banyak dia bisa menerobos. Namun, Jie Yan tidak takut karena dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Bahkan jika itu adalah Gao Qizi yang menciptakan jimat serang seperti itu, dia perlu mengeluarkan semangat yang sangat besar. Sebelumnya, Gao Qizi tidak akan membuat jimat tanpa alasan sama sekali. Jadi bahkan jika dia menciptakannya, itu harus sebagai persiapan untuk melarikan diri Chu Feng. Berarti dia menciptakan mereka dalam 10 hari ini. Dalam 10 hari, bahkan jika Gao Qizi tidak pernah akhirnya menciptakan jimat, ia paling banyak membuat beberapa jimat lagi. Atau yang lain, itu akan merusak harapan hidupnya dan bahkan akan mempengaruhi pencapaian kultivasinya di masa depan. Meskipun beberapa talisman serang dapat memecah beberapa formasi roh, dalam 10 hari ini, Jie Yan tidak berbaring di waktu luang. Dengan istana tempat Chu Feng tinggal sebagai pusat, ia meletakkan 13 formasi roh yang menyegel tanah ini. Jadi, dia merasa bahwa bahkan jika Chu Feng menyerang jimat, dia masih tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Memang, setelah Jie Yan berteriak dengan marah, para ahli klan Jie yang sudah berada di dalam formasi roh mulai mengaktifkan formasi roh yang diletakkan sebelumnya. 12 formasi roh berwarna biru menyerbu langsung ke langit dan terbuka. Itu menyegel langit dan itu sangat megah. Begitu banyak orang yang mengamati di villa bergengsi tercengang dan mereka terus-menerus berteriak kaget. Bum bum bum. Tapi segera setelah itu, Chu Feng membuka semua formasi roh yang terpisah di langit dan terbang melewati mereka semua. Mulut dan mata orang-orang yang menonton semuanya miring, dan wajah mereka penuh keheranan.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki banyak jimat serang? Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng tak terbendung di jalan dan benar-benar membuka semua 13 formasi roh yang ia letakkan. Ketenangan Jie Yan tidak ada lagi dan menggantikannya adalah wajah yang dipenuhi dengan kejutan. Bagian terpenting adalah kecepatan Chu Feng terlalu cepat. Dalam situasi di mana tidak ada hambatan, bahkan Jie Yan tidak bisa mengejarnya. Mereka hanya melihat Chu Feng mengendarai naga biru kecil, dan dengan tawa meledak, menghilang ke cakrawala seperti seutas asap. Sialan, sialan, bocah itu benar-benar melarikan diri. Sialan, itu adalah 1.050.000 manik-manik mendalam. 1.050.000. Petik 2. Melihat Chu Feng melarikan diri, kepala sekolah Yuangang, kepala sekolah Dewa Api dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan dan tinju yang terkepal di lengan baju mereka berderak. Jie Yan, bukankah kamu mengatakan kamu membuat persiapan untuk segalanya dan bahwa Chu Feng benar-benar tidak akan bisa melarikan diri? Apa situasi sialan ini sekarang? Dengan keadaan seperti itu, beberapa orang mengalihkan amarah mereka ke Jie Yan. Biasanya, mereka sama sekali tidak berani berbicara dengan Jie Yan seperti itu. Tetapi masa sekarang tidak seperti masa lalu. Kehilangan mereka benar-benar terlalu besar dan mereka tidak lagi bisa mengendalikan amarah mereka. Persiapan aku awalnya benar-benar sempurna dan belum lagi Chu Feng. Tidak ada dari kalian yang berpikir untuk membuka formasi roh yang aku letakkan. Petik 2. Namun, aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang seseorang yang secara tersembunyi membantu. Apa yang bisa aku lakukan jika mereka memberikan talisman penyerang khusus Chu Feng? Saat dia berbicara, Jie Yan mengalihkan pandangannya ke arah istana tempat tinggal Chu Feng sebelumnya. Di atas istana, ada beberapa sosok berdiri tegak di udara, dan mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Persekutuan roh dunia terkutuk. Mereka benar-benar menjadi penghalang. Petik 2. Sialan, mereka benar-benar mengandalkan kekuatan untuk menggertak orang lain. My Fire God School belum selesai dengan World Spirit Guild-nya. Petik 2. Aku akan membiarkan mereka begitu sombong. Suatu hari, aku akan membuat mereka membayar harga untuk tindakan hari ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Jie Yan, Qin Lei dan yang lainnya melemparkan pandangan haus darah mereka ke arah tubuh wakil ketua Gao dan yang lainnya. Setelah masalah hari ini, mereka tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap World Spirit Guild.